Kemudian lo jangan. Semangat. Shalom semuanya. Shalom. Kita mau memulai ibadah Binrokris kita pada siang hari ini. Sebelum itu, kiranya boleh kiri kanannya disapa, selamat datang. Apa kabar? Kita boleh bangkit berdiri. Aku mau undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Takkanlah kami kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Kita akan sekali lagi satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji yang Maha. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bagi kasih di dalam kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami sama-sama Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau mengadakan ibadah Tuhan, ibadah Binrokris Kementerian Perindustrian kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran teman-teman kami, terima kasih untuk kehadiran Bapak Pendeta, terima kasih untuk kehadiran para pelayan-Mu di sini Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan ibadah kami pada siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Teman-teman kami Tuhan yang belum bisa hadir pada siang hari ini, kami tahu Tuhan pasti itu adalah alasan-alasan baik saja Tuhan. Tapi Tuhan kalau memang ada teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, Tuhan yang lawat, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berikan sukacita selalu pada teman kami. Untuk bulan depan kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Haleluya, amin. Tetap berdiri ya teman-teman. Sebelum itu kita mau menyapa teman-teman yang ada di Zoom. Kira-kira ada siapa aja ya? Boleh dilihat enggak? Ini, wah, ada siapa ya di situ sebentar? Bu Noni. Ya, ada Bu Rudir Noni. Halo Bu, shalom. Sepertinya lagi di jalan ya. Terus ada Bang Alex ya, Bang. Shalom, Bang. Ada siapa lagi? Ada teman-teman dari BSPJI Manado. Wah, keren, mereka tetap ikut ya, join tangan buat teman-teman. Lalu ada juga Kak Tiur ya. Halo Kak. Oke deh. Kita mau lanjut lagi ibadah kita. Teman-teman di Zoom juga kiranya bisa bernyanyi bareng. Kita mau angkat pujian, yaitu lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Tetap berdiri ya teman-teman.
Bangkit siapa nama Yesus? Oke, teman-teman silakan untuk duduk. Melanjutkan ibadah kita, kupersilakan untuk rekan-rekan di sini atau mungkin yang ada di Zoom, kalau ada yang mau sharing. Mungkin ada pengalaman yang mau dibagi, berkat Tuhan selama seminggu ini yang, wah harus nih, yang lain harus tahu nih, dapat Tuhan baik gitu sama kita. Ada nggak ya kira-kira? Diminta dengan kasih, siapa ya? Kayaknya yang nunduk nih, atau yang main handphone kali ya. Hari ini, puji Tuhan. Silakan kali ini. Selamat siang semua Bapak Ibu. Selamat siang Pak Pendeta, selamat siang Budir dan para teman yang ada di online. Perkenalkan saya Rini atau biasa dikenal Santi Fitriani juga. Saya ingin membagikan berkat Tuhan buat saya. Jadi mungkin beberapa teman sudah tahu ya. Saya puji Tuhan, saya mengikuti beasiswa Kuika ya. Jadi saya daftar itu November. Pokoknya waktu itu kita masih sibuk-sibuknya acara Natal. Jadi sambil ikut mempersiapkan Natal, saya juga, oh ya udah ada kesempatan, saya ikut. Jadi puji Tuhan sekali, 2 minggu atau seminggu yang lalu diumumkan saya boleh diterima, diberi kesempatan untuk kuliah di ambil public policy di KDI Korea Selatan, mungkin sekitar 1,5 tahun. Jadi puji Tuhan sekali, dan walaupun mungkin tidak berekspek yang terlalu banyak, yang penting ya udah saya ikut aja gitu, ikut aja prosesnya. Puji Tuhan dikasih berkat seperti itu. Ya. Luar biasa, kita semua boleh bersuka cita, Kak Rini. Buat yang lain, ada yang mau sharing nggak? Entah apapun itu, entah mungkin sehari-hari, aduh, selama perjalanan kantor, berapa minggu, hari terakhir nih macet nih, tapi ternyata apa gitu. Oh, mungkin yang di Zoom, benar. Kira-kira teman-teman yang di Zoom, ada yang mau sharing kah? Atau mungkin yang di sini, tadi kan udah perempuan, berarti laki-laki kali ya selanjutnya. Ada lagi kah teman-teman yang mau sharing? Belum ada ya? Ya udah, oke. Selanjutnya, kita masih mau terus memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Monty pada siang hari ini, kita mau angkat pujian Indah Rencanamu Tuhan. Kita percaya apapun rencana Tuhan, seperti rencana Tuhan kepada hari ini, itu adalah rencana yang terindah.
Tak tahu Tuhan. Tapi itu mengerti sekarang. Itu mengerti sekarang. Ini sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan indah rencanamu. Jalan tidak berjalan aku merasakan tidak berjalan. Sekali lagi kami mengerti sekarang. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang sudah bangkit dan hidup untuk selamanya. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami, Tuhan.
hal-hal yang tadinya kami tidak mengerti, tetapi karena kasih karunia-Mu yang besar melimpah atas kami, membuat kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Siang hari ini Tuhan, turunlah urapan-Mu atas setiap kami, untuk menuntun dan memimpin langkah hidup kami, supaya apa yang kami lakukan dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kumpul bersama-sama, bisa beribadah sama-sama di tengah kesibukan kita. Dan juga saya ingin menyapa buat teman-teman yang juga mengikuti secara online. Kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman. Puji Tuhan. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita di dalam Paskah kita, bahwa Yesus yang bangkit, ya, dan Dia adalah sumber pengharapan kita, ya, bahwa Yesus yang sudah bangkit. Yohanes 11 ayat 25 katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19 dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu, ya. Dan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, ya. Jadi saudara, bahwa peristiwa Paskah ini, kebangkitan Yesus adalah dasar, ya. Katakan sama-sama, dasar. Dasar atau titik tolak, ya, kekristenan ini, ya, bahwa lewat Paskah ini merupakan pusat iman Kristen, ya, karena keempat Injil dan seluruh kitab dalam Perjanjian Baru mencatat terjadinya peristiwa Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus dari kubur. Nah, ketika Yesus sudah bangkit dan Dia menjadi pusat kehidupan kita, kita perlu percaya bahwa kebangkitan Sang Raja, tanpa kuasa kebangkitan, ya, maka kita tidak bisa mencapai tujuan ilahi, ya. Nah, tujuan kita di dalam Tuhan sebagai orang percaya yaitu rumah Bapa. Amin, ya. Karena semua akan meninggalkan dunia ini, dan tujuan akhir kita adalah rumah Bapa, Yerusalem baru. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian dikatakan juga di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang kelima, Tuhan menjanjikan bagi orang percaya yaitu Yerusalem baru, di mana di sana dikatakan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu penting untuk kita mengalami kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah yang menjadikan kita sebagai hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, apalagi hamba setan. Ya. Penting kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, karena kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita menjadi pemenang, bukan pecundang. Tapi di sini yang mengerti katakan ya. Nah, kenapa kita perlu kuasa kebangkitan itu? Kenapa? Karena tanpa kuasa kebangkitan, kita akan terus dikendalikan oleh dosa dan kuasa iblis. Karena tanpa kuasa kebangkitan Kristus, kita akan kalah oleh hawa nafsu dan selalu jadi pecundang. Karena tanpa kuasa kebangkitan, kita tidak bisa menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Karena amanat agung itu adalah perintah. Pergi dan jadikan semua bangsa itu murid. Itu adalah perintah Tuhan untuk memberitakan Injil dan memuridkan.
Nah, karena itu penting untuk kita mengetahui sama-sama siapa sebetulnya yang perlu mengalami kuasa kebangkitan ini. Siapa yang perlu atau siapa yang harus melakukan semua perintah-perintah Tuhan? Jawabannya adalah setiap orang percaya perlu dan bisa memiliki kuasa kebangkitan dan hidup dalam kuasa kebangkitan. Katakan sama-sama, hidup dalam kuasa kebangkitan. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Jadi saudara, untuk kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Karena hidup dalam kuasa kebangkitannya, itu yang membuat kita akan mengalami sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Sukacita. Ya. Sukacita itu beda sama bahagia. Bahagia, kita bisa bahagia karena ada sesuatu yang membuat kita tuh bahagia. Dapat promosi, kita bahagia. Ya kan? KPI kita tercapai, kita bahagia. Kalau rasa senang, ya karena sesuatu yang terjadi yang membuat kita senang. Misalnya ketemu sama teman lama, kita senang. Ya, kita ketawa-ketawa, ya, sambil santai-santai kita senang. Tapi sukacita dari Tuhan itu bukan disebabkan dari kejadian di luar, tapi kita alami sukacita dari Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang di dalam diri kita, persekutuan kita dengan Roh Kudus di dalam diri kita, yang membuat kita mengalami sukacita. Jadi inside out, kita mengalami dalam keintiman kita dengan Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan itu, maka kita jadi sukacita. Nah, ini yang perlu kita alami, saudara, karena sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita. Waktu kita melakukan firman Tuhan, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, waktu kita menjadi pelaku kebenaran, dan Yesus adalah kebenaran, itu yang membuat kita sukacita. Walaupun situasi belum berubah, walaupun masalah masih ada, tapi kita nggak lagi ngalamin khawatir, kita nggak ngalamin ketakutan, tapi kita punya pengharapan, kita punya keberanian untuk melangkah. Ada sukacita. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita butuh sukacita dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena daging ini lemah. Tapi roh itu penurut. Dan kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu mengalami sukacita. Karena pada waktu kita mengalami sukacita dari Tuhan, maka kita bisa jadi kuat untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gitu dia. Ya. Kita perlu mengalami sukacita karena sukacita dari Tuhan membuat kita jadi kuat untuk jadi pemenang dan tetap kuat untuk menjadi terang. Terang di tengah dunia yang dalam kegelapan ini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang ingin mengalami sukacita, yang ingin mengalami joy? Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, ya, yang mengikuti online juga secara online, yang mau ingin mengalami sukacita, boleh kasih emotikon jempolnya, ya, emotikon hatinya juga, ya, puji Tuhan. Nah, untuk kita mengalami joy, untuk mengalami sukacita, ya, karena kuasa kebangkitannya itu yang adalah sumber pengharapan itu ada dalam kita, maka, ini boleh nggak dicoret-coret? Boleh ya? Oke. Nah, hal yang pertama untuk kita mengalami joy, ini udah mau habis nih. Nah, ini dia, ya. Hal yang pertama adalah jadikan Jesus is the center of our. Untuk kita mengalami sukacita, jadikan Yesus sebagai sumber, sebagai pusat hidup kita. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, katakan sama-sama, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Menjadikan Yesus Sang Raja yang memerintah sebagai pusat kehidupan kita, the center of our life,
Itu yang membuat kita selalu terkoneksi dengan Dia. Yesus adalah terang dunia. Waktu kita mengutamakan Tuhan sebagai pusat hidup kita, ketika kita dalam pergumulan, yang kita lakukan adalah berdoa, kita bertanya sama Tuhan, nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita ambil waktu bersaat teduh. Seperti Tuhan Yesus pada waktu ada di dunia ini. Dikatakan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Dia sudah bersekutu dengan Bapa di surga. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Baca firman setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, pada waktu kita benar-benar menjadikan Jesus is the center of our life, itulah yang membuat kita akan mengalami sukacita. Seperti lampu ini. Ruangan ini, apalagi kalau hari udah malam ya, lampu ini kalau nggak dinyalain pasti gelap ruangan ini. Tapi di ruangan ini ada lampu nggak? Ada lampunya. Tempatnya tepat nggak tempat lampunya ini? Tepat, ya kan? Tapi kalau nggak dinyalain, nggak terkoneksi dengan sumber listrik, ruangan ini pasti gelap. Tapi pada waktu dinyalakan tombolnya, terkoneksi dengan sumber listrik, ruangan ini jadi terang. Karena sifat terang itu menyingkirkan kegelapan. Nah, demikian juga. Ada banyak orang Kristen, orang Katolik, kalau mereka beribadah ke gereja, benar nggak? Benar. Tempatnya tepat nggak? Tepat. Bukan ke masjid, bukan ke vihara, kan gitu kan? Tempatnya udah tepat. Ikut ibadah. Dengerin firman Tuhan, dengerin firman Tuhan. Tapi yang membedakan apa? Terkoneksi nggak dia sama Tuhan? Menjadi pelaku firman nggak? Karena firman Tuhan yang kita ketahui, itu nggak merubah kita. Tapi firman Tuhan yang kita aplikasikan, yang kita lakukan, itulah yang merubah kita. Ya. Itu yang membedakan ya orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidupnya sama yang hanya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu aja. Makanya beda orang Kristen yang datang ibadah ke gereja benar. Dengerin firman Tuhan sama dengerin firman Tuhan. Ya. Tapi yang satu dia mencatat, dia baca lagi di rumah, dia lakukan. Tapi ada lagi ya udah dengerin aja, ya cuek aja udah, tapi nggak lakukan. Pokoknya gue udah ke gereja. Tuhan bilang apa? Dari buahnya lah kamu akan melihat. Karena itu sebelum saya lanjut lebih jauh, saya mau mengajak teman-teman mengingatkan, siapkan catatan dan mencatat. Kita belajar dari Adam ya. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Salah satunya karena mereka tidak mencatat. Mereka nggak catat apa pesan Tuhan, ya kan? Makanya begitu iblis ngomong lain, kacau dia kan gitu. Ya, kita belajar dari Adam dan Hawa ya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, membuat kita akan penuh dengan pengharapan. Ya, saya nggak tahu apa yang dialami oleh teman-teman semua. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, ya. Tapi hari ini ada kabar baik buat saudara. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup saudara. Pasti saudara akan mengalami keadaan yang baik. Paskah, Passover, not game over. Banyak orang pikir bahwa waktu Yesus mati udah selesai semua. Ternyata Yesus bangkit. Ya, so Passover, not game over. Ya, saatnya ambil keputusan untuk arahkan hati kita. Fokus hanya kepada Tuhan dan kebenarannya. Ya, karena itu yang mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, katakan amin. Ya, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya sehingga hidup kita penuh dengan pengharapan karena Yesus adalah sumber pengharapan dan kita mengalami sukacita, mengalami joy. Yang kedua adalah untuk kita mengalami joy adalah obedience.
Pada waktu kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, pada waktu kita berharap sama Tuhan, pada waktu kita banyak bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan yang hidup, Tuhan mau bicara. Dan pada waktu Tuhan bicara, entah lewat firman-Nya, ya, atau dalam hal cara yang lain Tuhan bicara. Kalau kita hanya tahu aja dan tidak mentaati, tadi saya katakan tidak akan merubah hidup kita. Nah, karena itu ketaatan itu menjadi hal yang penting banget. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapa itu penolong yang lain? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus yaitu Roh Yesus itu sendiri. Jadi pada waktu kita mentaati Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan itulah yang memampukan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu tanda orang yang mengasihi Tuhan, buahnya adalah menuruti segala perintah Tuhan. Sebaliknya tidak menuruti segala perintah Tuhan adalah buah dari orang yang tidak mengasihi Tuhan. Lagi pula saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Raja, dan Raja sudah bangkit dan Dia memerintah, maka obedience, ketaatan, itu menjadi hal yang penting dan mutlak. Katakan sama-sama, penting dan mutlak. Penting dan mutlak. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat, padahal dia orang yang tadinya suka menganiaya orang Kristen, orang yang jahat tadinya, tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan secara radikal, dan dia tahu itu, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia melakukan perintah Tuhan, makanya sampai Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati adalah untung. Bagi Paulus itu untung. Untungnya kenapa? Karena dia sampai ke rumah Bapa dan memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau ada untung pasti ada yang rugi dong. Ya enggak? Saudara mau tahu nggak orang Kristen yang rugi, yang matinya rugi kayak gimana? Tuhan Yesus bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Dan mereka udah mengusir setan loh. Di sini ada yang pernah mengusir setan? Atau diusir sama setan? Ini mereka udah mengusir setan nih. Ya kan? Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukannya Tuhan nggak tahu, tidak mengenal artinya tidak menikmati kehidupannya. Kenapa? Karena jadi orang Kristen yang munafik. Ini yang saya katakan, orang yang matinya rugi. Sementara Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia melakukan semua perintah Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, mari. Kebangkitan Kristus itu adalah sukacita buat kita. Alami kuasa kebangkitannya. Jangan sia-siakan kehidupan yang berharga ini, guys. Karena hidup taat membuat hidupmu selalu dikejar berkat. Amin. Bukan dikejar setan, tapi dikejar berkat. Bukan lagi ngejar-ngejar berkat, tapi dikejar-kejar berkat. Your goodness is running after, katanya. Is running after me. Wow, ya. Dikejar berkatnya Tuhan, bukan lagi ngejar-ngejar berkat. Siapa di sini yang mau mentaati semua perintah Tuhan?
Puji Tuhan. Ya, yang di rumah-rumah juga, yang lewat online juga mau melakukan semua perintah Tuhan. Puji Tuhan. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Iya. Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita mengalami joy, kuasa kebangkitan yang dari Yesus yang sumber pengharapan kita. Berapa pernah tahu ini? YOLO. Apa itu YOLO? You only live once. Ya. Nah, biasanya kata ini digunakan untuk apa? Merasionalisasi tindakan-tindakan yang impulsif, yang sembrono lah. Udahlah, hidup cuma sekali, udah beli aja tas yang 50 juta itu, gitu kan. Udahlah, hidup cuma sekali, nikmatin aja harta yang ada gitu. YOLO, you only live once. Nah, ternyata saudara, di dalam Alkitab juga ya, ini bisa juga YOLO ini kita terapkan secara biblical. Gimana caranya? Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Saudara, YOLO yang saya maksudkan di sini adalah bahwa kita hidup di dunia ini cuma sekali, guys. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Semua. Kapan waktunya? Nggak tahu kapan waktunya. Karena hidup dan mati memang di tangan Tuhan. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini, itu adalah tanggung jawab kita. Gitu. Nah, karena itu, kalau kita mengerti bahwa hidup di dunia ini cuma sekali aja, dan setelah itu kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita bicara kekekalan, cuma ada dua tempat, guys. Surga atau neraka. Udah, itu aja. Sampai di sini masih ada yang percaya surga sama neraka? Siapa yang masih percaya? Lambaikan tangan. Jangan-jangan ada yang pikir, udah nggak ada lagi lah, bohong tuh, bullshit tuh, surga neraka. Nah, itu memang nyata. Nah, kalau kita tahu itu, kalau kita ngerti itu, ngapain waktu yang ada ini kita gunakan untuk hidup mau-maunya kita sendiri? Kenapa nggak kita gunakan hidup ini untuk mengikuti maunya Tuhan? You only live once. Hidup cuma sekali. Kenapa nggak kita habis-habisan aja untuk melakukan kehendak Tuhan? Bukan berarti kita berhenti kerja, enggak loh. Tetap kerja sih kerja, tapi kerja dengan caranya Tuhan. Kerja dengan cara yang alkitabiah. Kerja dengan nilai-nilai kebenaran, jujur, tanggung jawab, berintegritas, punya akuntabilitas, punya kredibilitas. Di tempat kerja kita tetap juga menjadi orang-orang yang suka berdoa, mendoakan tempat kerja kita, mendoakan setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat kerja kita. Mereka udah kenal Tuhan belum? Mereka udah ngalamin Tuhan belum? Mereka udah mendengar kabar baik belum? Berita Injil itu karena perintah Tuhan, pergi dan jadikan semua bangsa itu murid. Nah, kalau kita tahu itu, kita percaya itu, kenapa nggak kita gunakan waktu yang ada, hidup yang singkat ini untuk melakukan kehendak Tuhan? Karena hidup di dunia ini cuman, pendek banget, guys. Ini kalau bicara misalnya ini waktu ya. Hidup di dunia ini cuma segini nih. Yang panjang, yang everlasting itu adalah di dalam kekekalan. Kalau kita tahu ini, kenapa nggak kita mempersiapkan diri sekarang benar-benar sungguh-sungguh? Kakak sepupu saya waktu dia dapat pekerjaan, untuk mendapat kesempatan untuk sekolah dan bekerja di luar negeri, dia belum bisa belajar bahasa Inggris. Waktu itu saya masih SD, ya. Belum ada aplikasi-aplikasi digital, belum ada.
Itu buku kamus besar, kamus bahasa Inggris yang setebal ini. Dia baca, dia rekam tiap hari satu kata. Dia berkata-kata itu semua dia bacain, dia hafalkan, dia dengerin, dia hafalkan, dia dengerin. Dia siapin semuanya itu, persiapkan dirinya dengan bahasa Inggrisnya. Kemudian dia kumpulin uang. Kemudian dia lakukan segala macam cara untuk mempersiapkan diri untuk dia sekolah, belajar, bekerja di luar negeri itu. Oh, sekarang dia udah ada di Indonesia. Karena di sekolah, dia kerja di luar negeri cuma sementara. Itu aja udah mempersiapkan sedemikian rupa. Sementara kekekalan selamanya. Saya bukan orang yang punya kemampuan menerawangi dompet atau isi tas saudara ya. Tapi saya kok punya keyakinan di dalam dompet saudara pasti ada kartu ATM. Kayaknya hampir sebagian besar punya ATM nih. Ya kan? Banknya macam-macam. Ada bank A, bank B, bank C gitu kan. Semua ada. Ya. Hampir semua punya kartu ATM. Tapi yang membedakan apa? Isinya. Ya, isinya masih beda. Kartu ATM semua ATM semua, tapi banknya memang beda. Tapi fungsinya sama, kartu ATM nih. Bisa buat ngambil duit, bisa buat transfer. Yang membedakan adalah isinya. Sama. Kita punya keyakinan yang sama juga. Sama-sama Kristen atau mungkin ada yang Katolik. Sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Merayakan Natal juga sama-sama merayakan Natal, merayakan Paskah juga sama. Tapi yang membedakan apa? Kualitas. Siapa yang tahu kualitasnya? Hanya diri kita masing-masing sama Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah salah menilai itu. Nah karena itu teman-teman dikasih Tuhan, mari di waktu yang ada kita gunakan kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Matius 5 ayat 16 yang saya rindukan, yang kita rindukan semua, satu hari Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena itu teman-teman dikasih Tuhan, 3 hal ini yang perlu ada sama kita semua, ya. Milikilah hidup yang bermakna dengan melakukan kehendak Tuhan di waktu yang Tuhan sediakan buat kita semua. So, jadi kalau kita jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, Jesus is the center of our life. Dan kita taat dengan perintah Tuhan, obedience. Dan kita tahu bahwa hidup ini cuma sekali. Dan kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Maka dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah dan sepenuhnya. Amin. Jadi itu apa? Joy. Sukacita dari Tuhan. Are you blessed? Sudah diberkati? Apakah ini membantu saudara untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan pengharapan, ada sukacita dari Tuhan? Amin. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk kesempatan bagi kami, untuk kami dapat diingatkan kembali bahwa Engkau sudah bangkit dan hidup untuk selamanya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan inilah membuat kami terus mengalami sukacita, joy. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk kami terus menjadikan Yesus sebagai the center of our life. Dan juga berikanlah kami kemampuan Tuhan untuk mentaati, obedience dalam melakukan semua perintah Tuhan. Dan di waktu yang ada, yang tersisa ini, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Melakukan kehendak-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Berkatilah kami semua, baik yang mengikuti ibadah secara on-site,
maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Teman-teman, siapa yang boleh terberkati atas firman Tuhan yang dibawakan melalui Pak Pendeta, boleh angkat tangannya? Ya, terima kasih. Kalau boleh sedikit merangkum yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa kita bisa berpegang pada sukacita dari Tuhan dalam berpengharapan. Caranya yang pertama, jadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas tertinggi, sebagai sumber dari nilai-nilai kehidupan kita, dalam kita mengambil keputusan, tindakan, dan tujuan hidup. Dan yang kedua, ketaatan pada Tuhan, berarti melakukan apa yang Dia perintahkan, menjauhi apa yang Tuhan tidak suka. Toh kita sudah tahu kalau rancangan yang Tuhan kasih buat kita itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan yang terakhir, YOLO, perhitungkan kehidupan kita kalau kita hidup cuma sekali. Jadi apa salahnya sih kita mau jor-joran, kasih yang terbaik untuk melakukan kehendak Tuhan. Yes. Sehingga melalui perbuatan-perbuatan kita bisa membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Oke teman-teman, Bu Asih tinggal di Jakarta. Asih Pak Pendeta. Oke teman-teman, kita mau mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan yang masuk dia gunung batu dan keselamatan. Hatiku percaya. Kita selalu bersyukur sampai kamu akan pernah berubah. Hatiku percaya kalau di permainan kamu kasih setia pergi dari. Teman-teman, kita akan pujian ini sekali lagi. Dan masuk ya berubah dan keselamatan Hanya pada hati percaya. hanya pada hati saya kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Junika. Bapak Ibu, mohon maaf saya mungkin duduk ya, berhubung lututnya belum maksimal ya maksimal. Kita sebelumnya sama dengarkan ada mau akan dalam doa. Ada yang mau sampaikan pokok-pokok doa? Ada. Tadi aja Pak, yang tadi. Ya. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, syukur ya Tuhan buat siang hari. Tuhan,
Kami selalu banyak Tuhan mengucap syukur pada mulai dari pagi Tuhan, tadi pagi Engkau melakukan kami Tuhan, dari istirahat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melibatkan kami di tempat kerja kami ini Tuhan. Dan bisa juga di siang hari ini berkumpul, Tuhan bersekutu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui Bapak Pendeta Monti Engkau, Tuhan mengingatkan kami untuk bisa Tuhan mengerjakan keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Mengerjakan Tuhan kebangkitan yang Engkau Tuhan berikan Tuhan bagi kami sehingga kami dapat diselamatkan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan dengan bijaksana Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan, buat pimpinan tertinggi ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan beserta jajarannya Tuhan, kita Engkau berikan kesehatan dan hikmat ya Bapak. Begitu juga dengan Bapak Menteri juga Tuhan, di dalam Kementerian Perindustrian ini Tuhan, dan juga seluruh jajaran dari yang tertinggi sampai yang bawah Tuhan. Engkau ya kiranya Bapak memberikan berkah hikmat Tuhan, supaya dapat Tuhan memimpin bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang lebih baik Tuhan, dan berguna Tuhan buat sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat umat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, dalam setiap pergumulannya Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan mereka, dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan buat persekutuan kami ini Tuhan, untuk anak-anaknya yang sedang menghadapi ujian dan akan menghadapi ujian, anak maupun adik atau keluarga dimanapun Tuhan mereka Tuhan bersekolah Tuhan, kiranya Engkau Tuhan berikan hikmat kesehatan Tuhan, supaya bisa memberikan yang terbaik Tuhan melalui studi mereka. Kami juga berdoa buat teman kami Tuhan, sankti Tuhan yang diterima Tuhan untuk kuliah Tuhan di Korea Tuhan, kiranya Engkau sertai segala persiapan dan juga sekolah di sana dalam keadaan sehat dan kembali Tuhan ke kementerian ini Tuhan dengan penuh kesuksesan. Kami juga berdoa Tuhan buat kementerian kami ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang berikan hikmat di dalam setiap pegawai Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk bisa Tuhan berintegritas, memiliki Tuhan akhlak yang baik Tuhan di dalam melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat para pegawai Tuhan yang sedang berkumpul dalam kesehatan, baik yang dia dirawat Tuhan ataupun melakukan perawatan jalan Tuhan, kiranya Engkau yang pulihkan Tuhan melalui perawatan yang dilakukan ya Bapak. Kiranya Engkau jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam pergumulan kami masing-masing saat ini Tuhan, di dalam keuangan. Tuhan ajar kami untuk Tuhan mengatur keuangan kami dengan baik Tuhan, supaya kami bisa memberi yang terbaik bagi diri kami sendiri dan juga sesama kami dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa ya Bapak buat teman-teman kami Tuhan yang dalam pergumulan, mungkin dalam pasangan hidup, kiranya Engkau yang juga sertai Tuhan, Engkau yang menemukan Tuhan pasangan Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk teman-teman. Baik juga Tuhan, mungkin masih banyak Tuhan di persekutuan kami yang bergumul, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan, dalam masalah apapun, mari Bapa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan dalam setiap pribadi kami, yang Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Doa kami ini jauh dari yang sempurna Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang sempurnakan, Engkau yang layakkan kami Tuhan, karena kasih setia-Mu dan karena kebaikan kami. Kami mohon pengampunan dosa yang daripada Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang kuduskan kami dan layakkan kami untuk menerima kami. Kami juga berdoa buat persembahan kami ini Tuhan, yang akan Tuhan dipakai oleh pengurus Tuhan di dalam persekutuan kami. Engkau berikan berkah hikmat Tuhan, dan kiranya persembahan kami ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi ibadah kami ini, bagi persekutuan kami dan juga sesama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa-doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Kak Junita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus Binrokris. Sedikit dari saya, Baitan dari seksi acara, seksi ibadah di Binrokris.
Bulan depan koordinator ibadahnya dari KFT dipersiapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Matia. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir pada ibadah hari ini. Dan terima kasih untuk KPAI yang sudah mengkoordinir juga pada hari ini. Saya mewakili Kak Sirma yang kebetulan tidak bisa ikut ibadah pada hari ini karena ada rapat. Tadi seperti diinfokan oleh Mas Wahyu, bulan depan koordinatornya Sekjen. Ini KFT ya, KFT ya. KFT. KFT. Jadi mungkin pengumuman tambahan juga untuk kita di hari Senin akan ada IG Live ya, IG Live yang biasanya memang kita dari Inrokris ini sudah beberapa kali mengadakan Instagram Live. Dan topiknya kali ini adalah tim sukses TOEFL dan IELTS. Tim sukses itu. Sama Kak Elta. Ini 26 Mei jam 12:15 sampai 12:45, biasanya 30 menit. Nanti mungkin Bapak Ibu, abang kakak yang mau bertanya-tanya mengenai TOEFL dan IELTS ini nanti bisa silakan mengikuti Instagram Live. Dan kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang senang dengan main bowling. Di tanggal 21 Juni nanti akan ada fun bowling ya. 21 Juni itu di hari Sabtu. Nanti pengumuman resminya akan diumumkan kemungkinan besar di minggu depan di grup Inrokris. Dan kita akan membuka link untuk pendaftaran peserta karena ini pesertanya terbatas karena tempatnya juga kan terbatas. Jadi pesertanya hanya 40 orang. Nanti yang lewat dari 40 orang boleh ikut juga, tapi nggak bisa main. Lihatin aja. 40 orang. Jadi nanti kita akan buka link Google Drive-nya, silakan diisi nanti kalau sudah 40 kita terpaksa harus masuk. Untuk lebih jelasnya lagi nanti mungkin bisa kita tunggu bersama pengumumannya Bapak Ibu di grup WhatsApp Inrokris ya. Mungkin demikian pengumuman dari kami dari pengurus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abang Kakak pengurus Binrokris. Teman-teman boleh diingat lagi tadi agenda-agenda selanjutnya. Kita juga sudah mau sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita berpisah, kita mau angkat satu pujian terakhir. Tuhan Allah beserta kita, nanti akan ditutup dengan doa dan berkat dari Bapak Pendeta. Tuhan Allah beserta. Si Kristus sampai kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan Allah beserta. Si Kristus mengapa
serta sampai Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk siang hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dapat beribadah, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan pada aktivitas tugas kami masing-masing, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan dari Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah kasih Allah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih teman-teman. Mungkin dipersilakan dulu lagi ya teman-teman sebentar. Kira-kira apakah ada dari Zoom yang ingin menyampaikan sesuatu? Mungkin Ibu Dir ya. Ibu Dir KIUI, terima kasih Ibu sudah hadir. Boleh sedikit Bu mendengar suaranya? Baik, terima kasih buat teman-teman KPAI yang tadi disampaikan oleh Wakil Koordinator Biro kita, Pak Tia, hari ini melayani buat ini saya sudah lama tidak melihat pelayanan full tim dari unit nih, boleh dicontoh teman-teman yang lain dari pemusik dan ini pembawa pemimpin ibadah juga dari kita. Rindu juga ngelihat talent-talent kita keluar sendiri. Bukan berarti kita nggak bisa minta bantuan lagi sih dari teman-teman dari teman-teman dari sorry ada ya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Monty. Saya ingat pernah juga melayani dalam acara kita ibadah Paskah juga. Sekali lagi terima kasih bersedia hadir dalam pelayanan membawa firman pada siang hari ini. Dan buat teman-teman juga semuanya selamat kembali berkarya hari ini dan terus semangat memberikan yang terbaik, menjadi berkat, jadi terang dan garam. Dan selamat melayani untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi buat pelayanan hari ini teman-teman KPAI dan teman-teman semua. Shalom. Teman-teman, mungkin sebelum kita pulang, kita mau foto bersama dulu. Gimana? Boleh maju dulu ya sebentar ya teman-teman. Silakan. Kita fotonya dari sini. Ayo. Dari sana aja, dari sini biar ada bisa miring banyak gitu ya, gitu dari sana. Jadi dari mana?
Suruh jawab. Oke, 3, 2, 1. Ganti gaya. 3, 2, 1. Oke. Saya Lanjutkan. Malah masih ada yang